sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya. Tadi bagian A kita sudah membahas apa itu kelarutan, bagian B kita sudah membahas tentang KSP ya, hasil kali kelarutan. Dan sekarang kita bagian C-nya yaitu perakiraan pengendapan. Nah, ini yang paling sering ditanyakan di sekolah ya. Jadi kalau perakiraan pengendapan itu biasanya di soal hanya akan ditanyakan apakah dia mengendap atau tidak. Nah, bagaimana kita tahu dia mengendap atau tidak? Jadi kalau aplikasi sehari-harinya misalnya tadi kalau kakak melarutkan gula di secangkir teh 2 sendok dia masih larut. Nah, kalau 3 sendok atau kita pakai sendok yang lain masih larut atau enggak ya? Atau dia sudah mengendap atau belum ya? Nah, itu adalah yang dinamakan perakiraan pengendapan. Jadi, di perakiraan pengendapan ini ada yang hal-hal yang harus diingat ya. Jadi nanti kita lihat hubungan antara Q dengan KSP. Akan ada 3 keadaan hubungan Q dengan KSP ya. Oke. Yang pertama adalah ketika Q lebih kecil daripada KSP. Apa yang akan terjadi jika Q lebih kecil dari KSP? Yaitu maka dia masih dalam bentuk larutan. Jadi masih larut. Nah, sedangkan yang kedua, nilai Q dengan KSP-nya jika sama, maka ini dia disebut sebagai tepat jenuh. Apa sih maksud dari tepat jenuh? Jadi tepat jenuh itu artinya adalah dia sudah pas takarannya atau masanya sudah pas, dia masih bentuknya larutan. Tapi kalau kalian tambahkan sedikit lagi saja maka dia akan langsung mengendap ya, jadi udah seimbang. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ketika Q lebih besar dari KSP, maka yang terjadi adalah dia mengendap ya. Jadi ini cara menentukannya untuk menentukan apakah dia mengendap atau belum ya. Jadi tadi Q-nya adalah dia cara-caranya sama kayak KSP ya. Jadi dia masih sama seperti nyari KSP, tetapi dia diperoleh dari perhitungan kita. Sedangkan KSP itu adalah suatu tetapannya. Jadi kita bandingkannya, Q adalah hasil kali ionnya, sedangkan KSP-nya sudah menjadi tetapan ya. Jadi tetapan hasil kali kelarutannya, ya. Jadi ini yang akan kita bandingkan. Oke, untuk contoh soalnya bisa kalian buka codingnya ya. Kalau yang ini codingnya sudah kita ganti ke halaman 215 ya. Jadi di situ ada contoh soal halaman 215. Bisa kalian lihat contoh soal yang nomor 1 ya. Contoh soal nomor 1. Oke, untuk contoh soalnya di situ dia bilang sebanyak 10 ml 0,2 molar ya. Jadi kita punya sebanyak 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Nah, jika diketahui KSP dari CaOH 2 kali adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Tentukan apakah si kalsium hidroksida ini mengendap atau tidak ya. Tentukan apakah kalsium hidroksida mengendap. Nah, ini ya. Jadi kalau kayak gini gimana cara jawabnya ya? Jadi di sini ada soalnya gini, ada 2 senyawa, yaitu senyawa CaCl2 direaksikan dengan NaOH. Nah, maka dia akan menghasilkan salah satu senyawanya adalah kuncinya, lihat di KSP. Nah, ternyata di KSP-nya adalah CaOH 2 kali. Berarti nanti yang akan kita cari adalah si Q punyanya CaOH 2 kali. Maka kita harus buat satu-satu nih antara 2 senyawa ini yang reaktan ini ya. Kita uraikan. Yang pertama ada CaCl2. Kita
kita ionkan ya. Senyawa pertamanya menjadi Ca2+ tambah 2Cl- ya. Nah, berarti di sini kan dia diketahui ada volume sama konsentrasi, bisa kita cari molnya. Jadi molnya kita pakai M kali V. M-nya adalah 0,2, V-nya adalah 10. Kita dapatkan 2 milimol ya. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan ke ionnya masing-masing. Ternyata koefisiennya ya tinggal pakai perbandingan koefisien. Kalau 1 2 ini juga sama 1, berarti ini 2 milimol. Maka yang ini jadi 4 milimol. Nah, kemudian ini senyawa pertama. Senyawa yang kedua yaitu adalah si NaOH. Kita ionkan menjadi Na+ dan OH- ya. Dengan cara yang sama kita cari molnya yaitu M kali V. Nah, M-nya adalah 0,02 dikali volumenya sama ya, yaitu 10, didapatkan 0,2 milimol. Maka ini juga sama 0,2, ini juga 0,2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah CaOH 2 kali. Berarti kita cari CaOH 2 kali. Kita ionkan solid menjadi Ca2+ aquos ditambah 2 OH- aquos ya. Nah, nanti Ca-nya kita ambil dari sini. Ini Ca-nya. Maka OH-nya kita ambil yang ini untuk molnya ya. Nah, berarti di sini kita punya Ca-nya adalah 2 milimol, OH-nya adalah 0,2 milimol. Oke, berarti dari sini tinggal kita lanjutkan ya. Berapa si QSP-nya? Cara carinya sama. Jadi si Q-nya caranya adalah Q sama dengan konsentrasi ionnya sama, yaitu Ca2+ dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Ya, tinggal kita masuk. Ingat, ini konsentrasi sedangkan ini mol. Berarti masih kita uraikan lagi. Di sini jadinya mol si Ca2+ dibagi dengan V totalnya karena sudah direaksikan. Yang satunya juga sama ya, mol OH- dibagi dengan V total, pangkatkan dengan 2. Tinggal kita masukkan ya. Jadinya mol Ca-nya adalah 2 milimol. V totalnya tadi adalah kita punya 10 ml sama 10 ml. Berarti kita totalkan jadi 20 ml. Dikalikan dengan mol OH-nya 0,2 milimol dibagi dengan volume total sama ya, 20 ml pangkat 2. Oke, mana bisa dicoret? Coret. Ya, berarti ini 10 pangkat min 1 dikali ini 10 pangkat 1 pangkat 2, jadi 10 pangkat min 2 pangkat 2, min 4 ya. Didapatkan adalah 10 pangkat min 5. Nah, berarti 10 pangkat min 5 inilah yang kita bandingkan dengan KSP-nya tadi, yaitu 8,6 kali 10 pangkat min 6. Berarti lihat, 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 6, mana yang lebih besar? Pasti nilai Q ya. Jadi Q nilainya lebih besar daripada KSP. Nah, gimana kalau Q lebih besar dari KSP? Tadi kita udah punya ya. Kalau Q lebih besar dari KSP, maka dia akan terjadi mengendap. Jadi di sini kita bilang larutan CaOH 2 kali akan terjadi pengendapan atau dia mengendap ya. Jadi ini yang dimaksud dengan perakiraan pengendapan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian terakhir dari KSP. Nah, di bagian terakhir ini KSP-nya ya, untuk pembahasannya adalah efek ion senama. Jadi tadi kita udah membahas tentang perakiraan pengendapan, mengendap atau tidak. Nah, kalau sekarang efek ion senama. Maksudnya apa sih efek ion senama? Jadi gini, misalnya kakak punya suatu bejana ya. Jadi di sini bejana, ada bejana. Nah, di dalamnya sudah berisi senyawa, misalnya adalah AgCl. Nah, kemudian ke dalam bejana itu ditambahkan senyawa lain, misalnya adalah NaCl. Nah, berarti kita masing-masing kita ionkan ya. Kalau yang NaCl berarti diionkan menjadi Na+ dan
Cl-, sedangkan yang AgCl ya adalah Ag plus dan Cl-. Nah, ternyata lihat ada yang sama ionnya, yaitu si Cl- ini. Apakah selalu yang negatif kah yang sama? Tidak, bisa saja nanti yang bagian depannya yang sama. Nah, kalau seperti ini ya, ingat efek si konsentrasi. Jadi kan kalau tambahkan Cl-nya bertambah akan mempengaruhi kesetimbangan, karena dalam AgCl ini terjadi reaksi kesetimbangan. Jadi nanti kalau Cl ditambahkan, karena ditambah sebelah kanan, kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Ingat, yang di sebelah kiri fasanya adalah solid, artinya dia akan mengendap. Berarti semakin banyak yang di kanan yang ditambahkan, maka dia akan semakin banyak bergerak ke arah kiri, maka akan semakin banyak yang mengendap senyawanya. Jadi efek ion senama ini membuat menurunkan kelarutannya ya. Jadi efek ion senama adalah paling utama efeknya yaitu dapat menurunkan kelarutan. Itu udah pasti. Ingat, makin besar yang ditambahkan konsentrasinya yang sama ionnya ya, maka dia akan semakin kecil kelarutannya. Oke, contoh soalnya bisa kalian buka codingnya, masih halaman 215 ya. Di situ maaf, untuk contoh soalnya yang nomor 2 ya. Tadi nomor 1 sudah kita bahas. Yang nomor 2 di situ dia bilang hitunglah kelarutan Ag2CrO4. Nah, jika diketahui KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12, berarti yang ditanya ingat adalah kelarutan S-nya. Ya, dalam, nah ada 3 keadaan nih. Kalau yang A dalam air murni berapa S-nya? Yang B dalam K2CrO4, yang C dalam AgNO3 ya. Jadi ada 3 keadaan. Kita jawab satu persatu ya. Yaitu yang pertama dulu di air murni ya. Nah, untuk di air murni berarti kan dia tidak ditambahkan senyawa apapun. Kalau tidak ditambahkan senyawa apapun, maka kita hitung seperti yang bagian B ya, yang diketahui KSP-nya, ditanyakan nilai S-nya. Berarti kita ionkan yaitu si Ag2CrO4 diionkan menjadi 2 Ag plus tambah CrO4 2 min. Nah, berarti kalau di sini S, ini 2S dong, yang ini jadi S. Maka nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus, maka koefisiennya adalah 2 ya, dikalikan dengan konsentrasi CrO4 2 min, maka koefisiennya adalah 1 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan Ag plusnya adalah 2S pangkat 2 dikalikan dengan S-nya pangkat 1. Maka kita dapatkan 4S pangkat 3. Berarti dari sini kita bisa cari nilai S-nya. Berapa nilai S-nya? Yaitu tinggal pindah ruas dia ya. Pindah ruas, si akarnya jadi akar pangkat 3 KSP dibagi dengan 4. Kita masukkan, berarti akar pangkat 3 dari KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Oke, maka 4-nya kita coret ya, habis. Sisanya adalah 10 pangkat min 12 di akar pangkat 3, berarti didapatkan 10 pangkat min 4. Ini adalah nilai dari S dalam air murni nih ya. Nah, oke, sampai di sini ya. Ini untuk air murni. Sekarang kita jawab untuk yang B dan C-nya. Kita pindah ke sini ya. Kita hapus. Nah, untuk yang bagian B-nya, bagian B dia bilang dalam K2CrO4 0,01 molar. Nah, ini ada senyawa yang ditambahkannya. Ya, berarti kita ionkan senyawa yang ditambahkan, yaitu K2CrO4 menjadi 2K plus tambah CrO4 2 min, ya. Nah, kemudian di sini kita punya polaritasnya. Di sini 0,01 molar. Maka di sini jadi 0,02 molar. Yang ini koefisiennya 1, berarti tetap 0,01 molar. Sedangkan di senyawa awalnya tadi adalah Ag2CrO4 diionkan menjadi 2Ag plus tambah CrO4 2 min. Nah, coba lihat. Mana
yang merupakan ion senama, yaitu si CrO4 2-. Maka nanti konsentrasinya nilainya sama. Walaupun nanti bisa ya kalian temukan koefisiennya beda. Walaupun koefisiennya beda, nilainya akan selalu sama, yaitu di sini berarti 0,01 molar. Sedangkan yang Ag+ berapa? Maka masih kita misalkan, kalau di sini S, maka yang ini menjadi 2S ya. Maka untuk nyari KSP-nya adalah tinggal kita masukkan, tadi kita udah punya konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2-. Masukkan deh KSP-nya ya. KSP-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag+-nya 2S pangkat 2 dikali CrO4 2-nya, ini kita ubah jadi 10 pangkat min 2 ya. Berarti kita punya ini coret, ini sisa min 10, berarti 2S pangkat 2 jadi 4S pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Kita coret 4-nya. Nah, berarti dari sini kelihatan dong, S-nya adalah akar dari 10 pangkat min 10. Kita dapatkan 10 pangkat min 5 molar. Nah, dari ini aja udah kelihatan ya. Nilainya lihat, molaritasnya turun ya. Yang tadi di awal air hanya 10 pangkat min 4, sekarang jadi makin kecil, yaitu 10 pangkat min 5. Ini adalah yang untuk penurunan kelarutannya, pembuktiannya ya. Oke. Nah, satu lagi soalnya, kalau yang ketiga adalah yang AgNO3 0,2 molar. Oke, kita hapus dulu ya di sini. Oke, ya yang bagian C terakhir. CAgNO3 0,2 molar. Nah, berarti sama seperti tadi. Kita ionkan di sini, berarti AgNO3 diionkan menjadi Ag+ tambah NO3-. Berarti kalau di sini 0,2 molar, ya ini juga sama ya. Karena koefisiennya semuanya sama. Nah, sekarang yang diketahui KSP-nya adalah si Ag2CrO4 diionkan menjadi 2Ag+ tambah CrO4 2-. Nah, di sini nih ya, kelihatan yang senamanya adalah si Ag, berarti konsentrasinya di sini pun sama. Kak, koefisiennya beda, tetap dibuat sama ya, karena dia sudah berpindah reaksi ya. Jadi di sini kita punya konsentrasinya sama, yaitu 0,2 molar. Berarti yang CrO4 gimana? Kalau yang ini kita anggap larutannya S, maka yang ini larutannya juga adalah S ya. Berarti sama seperti tadi ya. Nyari KSP-nya adalah sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2-. Kita masukkan, tadi nilai KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Ag+-nya yang ini, jadi kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 1 ya, dikali CrO4-nya adalah S. Oke, ternyata didapatkan nilai S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi ini coret, sisa 2, ini habis, ini sisa min 11. Nah, berarti di sini S-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Ini hasil dari kelarutannya. Nah, bisa kita bandingkan ya. Di sini 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 11 lebih besar yang 10 pangkat min 5. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tadi kakak bilang di awal, semakin besar konsentrasi efek ion senamanya, ya yang ini yang samanya, ya kan? Nah, lebih besar lagi yang ketiga kan? Maka kelarutannya akan semakin turun. Terbukti ya di sini. Oke, nah ini adalah materi dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kakak harap kalian bisa menambah kepahamannya mengenai KSP ini. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ke kakak via TST ya. Nah, kemudian jangan lupa kerjakan geokreasinya. Di situ di geokreasi kalian buka, ada video buat belajarnya. Kemudian juga di situ ada si empatinya. Nah, empati dan buku sakti bisa kalian kerjakan. Untuk materi kelas 11 ini sudah ada ya di geokreasi juga. Atau kalau kalian masih mau mengerjakan soal-soal coding ya, jadi nanti kalian bisa buka codingnya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke kakak. Oke, kalau begitu kakak akhiri sampai di sini.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi